Salam sejahtera bagi kami yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Selasa 11 Agustus 2020 dengan tema Janganlah Menahan Kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk istirahat malam, untuk hari yang baru, untuk kehidupan yang baru. Kami mau menjalaninya dengan tuntunan pemeliharaan-Mu. Karena itu kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan, berkati kami semua dan bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 28. Inilah firman Tuhan. Janganlah engkau menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Amin. Saudara-saudaraku kekasih, saling menolong adalah sikap anak bangsa, sikap berbagai suku di Indonesia, juga sikap bahkan karakter kebanyakan orang Toraja. Ada slogan, si angkaran, si popaadik, si poparannu. Ini adalah sikap yang satu paket. Artinya dalam komunitas, dalam kebersamaan kita, ketika ada di antara kita yang sakit terjatuh, maka saudara-saudara yang lain secara spontan bagaimana mengangkat. Si popaadik, artinya ketika ada yang sakit atau berduka, kita akan secara spontan turut merasakan dan mengambil bagian dalam duka itu. Kemudian si poparanno, artinya bahwa kita akan saling menolong satu dengan yang lain. Hari ini saya menolong, besok saya akan ditolong. Tetapi tentu ini dilakukan dalam iman Kristen yang artinya dilakukan dengan ketulusan seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita, mengasihi yang artinya memberi. Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia memberikan hidupnya kepada kita. Ada kisah dua bersaudara. Suatu kali adik berkunjung ke rumah kakak karena ada sebuah keperluan yang sangat mendesak. Ketika sore hari tiba di rumah kakak, mereka sangat berbahagia sekali boleh ketemu karena sudah lama mereka tidak berjumpa. Mereka bercerita sampai larut malam, dan ketika pagi setelah selesai sarapan, sang adik menyampaikan maksudnya kepada sang kakak bahwa dia ingin meminjam sejumlah dana untuk membayar kuliah anak di akhir-akhir studinya dan sekaligus biaya wisuda. Memang jumlahnya agak banyak. Lalu kakaknya menanggapi, kasihan dindaku ini. Ini pertama kali dia mau meminjam uang padaku. Tapi maaf, tidak ada uang untuk dipinjamkan kepada adik. Sejak itu adik murung dan tidak bersemangat. Nah, ketika selesai makan malam hari itu, dia menyampaikan maksudnya kepada kakak bahwa besok dia akan kembali. Lalu kakaknya bertanya, mengapa buru-buru? Dan kenapa kamu hari ini kelihatan murung? Kamu tidak rindu ya dengan kakak dan keluarga kakak? Adiknya menjawab, bukan seperti itu, tapi saat ini benar-benar saya dalam kondisi yang sulit. Saya tidak tahu akan meminjam uang kemana lagi. Saya berharap bahwa kakak bisa membantu saya meminjamkan uang, tetapi ternyata tidak bisa. Jadi kakak, saya mohon didoakan ya. Lalu kakaknya mengatakan, bukankah tadi engkau meminta pinjam kepadaku? Dan saya mengatakan, tidak bisa, sebab saudara tidak meminjamkan kepada saudara, melainkan memberi. Kalau untuk dipinjamkan kepadamu, saya tidak punya. Tetapi kalau untuk memberi bantuan, saya punya. Hanya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan semoga bisa diterima dan dipakai dengan senang hati. Kemudian mereka dengan sukacita berpelukan.
Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang berhak menerimanya? Keluarga kita yang butuh dibantu, sesama kita di lingkungan kita yang butuh dibantu. Dan bantuan serta kebaikan yang dapat kita lakukan itu tidak hanya berupa materi, tetapi dapat berupa memberdayakan. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan koin kepada pengemis, tetapi Dia membuka mata mereka yang buta, membuat yang lumpuh berjalan, dan sebagainya. Jadi kalau dalam gereja ada namanya diakonia transformatif, artinya memberdayakan warga jemaat. Saudara-saudaraku, marilah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, karena kita juga mengalami Tuhan Yesus begitu memperhatikan kita. Jangan menahan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan ajarlah kami menjadi agen Tuhan, melakukan kebaikan bagi orang-orang yang kami jumpai. Bapa di sorga, kami bersuka cita untuk berbagai hal yang mensukacitakan yang Tuhan berikan. Kami berbahagia bersama dengan keluarga Bapak Yulifati Gulo dan Ibu Yernismen Gulo yang pada tanggal 8 Agustus boleh melahirkan dengan selamat seorang putra. Kami berbahagia bersama dengan mereka yang berulang tahun, Emmanuel Linggi Allo, Marvel Darren, Ciane Valeri, Feline Elireken, Elisa Sylvia Wirarantetasak, Wenny Lenda. Terima kasih Tuhan buat mereka bersuka cita dengan pertambahan usia sekaligus menghitung hari-hari hidup yang Tuhan berikan sehingga mereka beroleh hati yang bijaksana. Kami berdoa Tuhan buat kekasih-kekasih kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Puji syukur kepadamu bahwa yang dirawat di rumah sakit semua sudah boleh kembali ke rumah. Kiranya mendapat perawatan yang baik di rumah dengan penuh cinta kasih oleh keluarga. Kuatkan iman, percaya saudara-saudara kekasih kami untuk terus berharap kepadamu. Tuhan, untuk berbagai aktivitas umat-Mu pada hari ini Engkau memberkati anak-anak sekolah, kuliah, orang tua yang bekerja, oma-opa yang ada di rumah. Kasih setiamu Tuhan kiranya senantiasa melingkupi kami. Pemerintah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, hikmat, kekuatan, kearifan daripadamu Engkau berikan kepada mereka. Berikan juga kesehatan kepada mereka. Oh Tuhan, ini doa kami, siapkan kami menghadapi hari dan kehidupan ini dengan pertolongan dan kekuatan daripadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikian sapaan pagi pada saat ini. Selamat beraktivitas dengan pertolongan Tuhan. Tetap perhatikan protap kesehatan. Jaga imun, jaga emosi. Tuhan Yesus memberkati.